Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Bu Ade akan membimbing kalian melakukan kegiatan kreativitas di bulan Ramadan. Salah satunya adalah membuat karya diorama tentang syarat sah sholat, lalu 5 waktu sholat, kemudian syariat wajib puasa. Lalu yang keempat adalah amalan utama di bulan Ramadan. Nah, ini nanti kita akan gunting. Nah, di sini ada gambar, kemudian ada poin-poinnya yang nanti sesuai pasangannya yang nanti kamu akan tempel. Nah, bahan-bahannya ada gunting, ada lem box stick. Nah, ini sangat baik lem ini untuk terutama merekatkan kertas ya. Jadi tidak menggunakan lem yang lain karena kurang merekat. Kalau lem ini insya Allah bisa merekat. Kemudian jangan lupa alasnya gunakan kertas karton yang lebih tebal. Kalian juga bisa menggunakan karton ya, kalau tidak ada kardus ya, kardus. Nah, ini lebih tebal. Nah, baik. Nanti bentuknya akan seperti ini. Ya, bentuknya akan seperti ini. Nanti kamu kalau sudah selesai membuat seperti ini namanya diorama. Kalau udah selesai, kamu nanti mempresentasikan apa saja yang termasuk bagian-bagian syarat sah sholat, 5 waktu sholat, syarat wajib puasa, dan amalan apa saja yang paling utama di bulan Ramadan. Baik, kita mulai ya. Pertama, kita gunting terlebih dahulu. Ya, boleh mulai dari syarat sah sholat. Ya, ini jangan sampai tertukar ya pada saat penempelannya. Jadi sesuaikan dengan judul besarnya. Baik. Pertama ada gambar gunting, kita gunting sesuai garisnya. Bismillah. Ingat ya, pada saat menggunting tidak boleh lebih ya, atau pada di garis hitamnya. Jadi di luarnya pas garis hitamnya. Jadi untuk memudahkan pada saat merekat. Ini untuk backgroundnya dengan judul besar sudah jadi, dan ini nanti dilipatnya seperti ke depan. Ini kita sisihkan, kita taruh dulu di sini supaya tidak tertukar. Lalu bagian-bagian subjudulnya kita gunting. Nah, yang 3 ini jangan lupa ini digunting 3 karena ada 3 ya, karena ini bagian dari diorama yang nanti kita tempel supaya bisa berdiri. Nah, ini yang untuk menempelnya dilipatnya bukan ke belakang tetapi ke depan. Nah, supaya nanti dia bisa berdiri seperti ini. Itu ya. Jadi ke depan. Nah, ini kita kumpulkan, jangan sampai tertukar dengan bagian kertas yang lain ya, sebelum kita menggunting kertas yang lain. Satu kertas sudah selesai, baru kertas yang kedua. Sama prosesnya seperti tadi,
gunting tidak melebihi batas garis yang hitam. Ya, dan ini kita dapat ke depan untuk supaya dia bisa berdiri seperti ini. Saya taruh di sini supaya tidak tertukar. Nah, lalu bagian-bagiannya kita gunting kembali. Jangan lupa yang ada tulisan lemnya kita lipat di depan, bukan ke belakang. Di depan gambarnya kita kumpulkan. Dari sekarang kertas yang ketiga, ya, syarat wajib puasa. Prosesnya sama seperti tadi, kita gunting sesuai batas garis. Dan kita lipat ke depan. Dan gambarnya agak tekuk ya, karena kan berbentuk seperti lingkaran.
Nah, terakhir adalah kertas yang terakhir, yaitu 5 waktu sholat. Ya, sama prosesnya, digunting sesuai batas garis. Karena 5 waktu sholat berbeda, kalau yang lain subjudulnya itu bagian materinya itu hanya 44, kalau yang 5 waktu satu ada 5. Jadi ini digunting sesuai poinnya. Ya, kalau di 5 waktu sholat kan ada 5 ya, ada maghrib, ada zuhur, isya, subuh, asar ya. Jadi ada dia 5, beda sendiri dengan yang lain ya. Nah, sama prosesnya jangan lupa ini ditekuk ya ke depan. Pada saat menukuknya, upayakan dia bisa berdiri dan agak ditekuk seperti ini, nanti akan dilem seperti ini ya. Oke, baik ya, kan ada tulisan nih di diagram ini, ada tulisan lem di sini, berarti dia bukan di atas tetapi dia di bawah pada saat memberikan lem. Nah, seperti ini. Oke, ya. Nah, baik. Sekarang kita akan proses pengeleman. Ya, ada tulisan lem di sini, berarti lemnya di atas ya, seperti ini. Sedikit saja, ini sangat merekat sekali. Ya. Nah, seperti ini rata, lalu kita tempel. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, kita ambil yang subjudul yang besarnya, kita tempel seperti sama, karena kita akan buat bentuk lingkaran. Tapi kalian jangan lupa ya, bagian-bagian sub materinya ini jangan sampai tertukar. Ini sudah, sekarang ini akan tempel lagi. Seperti ini. Ambil lagi. Oke, satu lagi. Nah, lem ini cepat mengering ya. Makanya jangan menggunakan terlalu banyak, secukupnya. Nah,
karena keempat ini sudah selesai, kita akan merekatkan satu sama lain. Oke, rekatkan ya. Untuk merekatkan ini nggak harus semuanya, kita hanya di pinggirannya saja ya. Yang penting lihat nih, kita rekatkan karena kita juga efektif waktu ya. Jadi nggak terlalu banyak. Nah, kita rekatkan dulu samping-sampingnya ya. Lalu kita rekatkan sama. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita satu-satu lagi. Supaya lebih lihat di pinggirnya, ini harus hati-hati, jangan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak takut sobek. Jadi hanya pinggirannya saja. Kita tempel jadi seperti ini, terlihat rapi. Nah, yang terakhir ini dua-duanya yang kita kasih ya, setiap pinggirannya kita kasih. Jadi deh seperti ini. Lalu kita tempel di atas alas yang menggunakan karton tebal boleh, kardus pun boleh. Nah, kita kasih bawahnya, kita kasih pinggirannya ya, tidak harus banyak. Secukupnya. Kita taruh di tengah. Kita rekatkan supaya cepat kering. Oke, baik. Sudah bisa dilihat kan ya anak-anak? Nanti bentuknya seperti ini. Ini baru setengahnya jadi. Lalu baru kita akan tempel ya, kita akan tempel materi-materi yang berkaitan dengan subjudul besar ini sesuai dengan background pada diorama ini. Oke, yang lebih mudah dulu kita adalah 5 waktu sholat yang 5. Ingat ini maaf Bu Ade ralat ya, kan ada tulisan lemnya ya kan, berarti dia bukan ke depan tetapi dia ke belakang, karena yang ada tulisan lemnya ini yang harus diberi lem. Kita kasih ya, yang ada tulisan ini kita kasih lem supaya bisa berdiri. Nanti kalian boleh menempel ya, yang penting rapi dan bisa terbaca pada saat kalian mempresentasikannya seperti ini. Oke? Ya. Lalu kita ulang lagi. Hasilnya
Nah, untuk lima waktu sudah selesai. Ada 5 materi yang berkaitan dengan 5 waktu sholat. Lalu kita akan syarat sah sholat. Ya, syarat sah sholat. Di syarat sah sholat itu ada 4. Ya, jangan lupa yang ada lemnya harus dikasih lem. Jadi tekuknya ke belakang ya, tidak di depan. Nih, seperti ini. Syarat sah adanya di sini. Ya, jangan tertukar. Oke, lihat di sini. Pertama harus menutup auratnya sudah, lalu berwudu, ya. Lalu ketika waktu masuk sholat, lalu yang terakhir adalah menghadap kiblat. Ini adalah syarat sah sholat. Oke, baik. Itu ya. Sekarang yang kedua, amalan utama di bulan Ramadan. Ya. Amalan utama di Ramadan adalah apa? Yang pertama, membaca Al-Quran. Lalu menyegerakan berbuka. Jadi kalau udah azan kamu harus segera berbuka ya. Lalu jangan lupa bersedekah. Nah, kita kalau di sekolah ada ya infak setiap hari. Nah, ini sangat baik selama bulan Ramadan karena akan mendapatkan berkali-kali lipat. Lalu yang terakhir adalah sholat tarawih berjamaah. Oke, ini udah selesai. Terakhir adalah syarat wajib puasa. Ini bagian-bagian amalan kegiatan selama bulan puasa. Pertama, beragama Islam pasti ya, itu syarat sah orang berpuasa. Kemudian yang kedua, balik ya. Kalau kalian kelas besar berarti kalian sudah masuk balik. Lalu suci dari haid untuk wanita. Kalian yang sudah usia 9 tahun yang sudah haid
ya, itu wajib untuk berpuasa. Yang terakhir adalah harus berakal sehat. Kalau dia seperti orang gila, mereka tidak wajib untuk berpuasa. Jadi deh dioramanya. Nah, ini kreativitas untuk kegiatan bulan Ramadan. Ya, nanti kelas besar membuat diorama ini sebagai kegiatan kreativitas kita di kegiatan bulan Ramadan. Mudah kan? Ya, setelah ini kalian dapat tugas nanti membuat ya. Terima kasih. Salam berpuasa sama berpuasa. Semoga Allah mendapatkan ridha dan pahala kita. Dari Bu Ade sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.